Ya, hari ini kita mereview kembali, atau yang baru mulai berarti kita ini ya, masuk ke bab induksi magnet. Saat kita berbicara dengan magnet sebenarnya sudah tidak asing lagi ya. Jadi di sekitar magnet itu sebenarnya ada namanya daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet, disebut oleh medan magnet. Nah, kalau itu kan ditimbulkan oleh magnet itu sendiri sesuai yang ada di file, silahkan dibaca yang Ibu sudah upload. Nah, sekarang induksi magnet ini kenapa disebut induksi magnet? Karena dia dihasilkan dari arus listrik sebenarnya. Jadi sesuai dengan percobaan Oersted. Jadi kesimpulannya adalah di sekitar kawat berarus listrik ya akan menimbulkan medan magnet seperti itu. Nah, medan magnet itu sendiri atau induksi magnet itu nanti lambangnya adalah B besarnya ya. Besarannya lambangnya B dan ini merupakan besaran vektor. Jadi nanti kita menentukan besar dan arahnya. Besar mengikuti rumus dan arah mengikuti kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan nanti yang dipakai adalah ibu jari atau jempol dan 4 jari lainnya. Nah, yang sering ini ya dibahas adalah yang kawat lurus panjang dan kawat melingkar. Maksudnya bentuknya. Jadi kalau misalkan kawat lurus, jadi seperti ini ya. Nanti ada lagi yang melingkar seperti ini. Ini ada bedanya dalam hal rumus maupun kaidah tangan kanannya. Kaidah tangan kanannya terbalik. Nah, di sini B induksi, I itu adalah arus, A adalah arah. Bukan arah ya, besar jarak dari suatu titik yang dicari terhadap letak kawat itu sendiri. Tapi untuk kawat melingkar adalah jari. Jadi A-nya adalah jari. Nah, bedanya hanya di sini ada P, yang di sini tidak. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan dilihat di file. Ibu akan lebih fokus untuk bagaimana mencari besar arahnya. Nah, sekarang di sini Ibu kasih contoh bahwa di sini di sekitar kawat lurus panjang yang berarus listrik I, ya, di sini ada titik X dan titik Y. Arah medannya kemana? Nah, nanti ada dua kawan-kawan, tidak hanya kanan kiri atas bawah ya. Jadi nanti ada yang masuk bidang baca atau keluar bidang baca. Jadi nanti kalau tandanya dot atau cross ya, jadi di sini adalah masuk bidang. Kalau cross. Tapi kalau dot adalah keluar bidang. Jadi arahnya bisa ke kanan kiri tapi juga bisa keluar bidang atau masuk bidang. Maksudnya baca. Nah, di sini bidang bacanya kita adalah papan tulis. Nah, sekarang di sini misalkan ada titik X. Arah medan, bukan arah medan, arah induksi yang dihasilkan atau yang diterima di titik X. Itu arahnya kemana? Gunakan kaidah tangan kanan. Jika untuk kawat lurus ya, I itu ditunjukkan oleh ibu jari ya, dan untuk yang arah medan atau arah induksi ditunjukkan dengan 4 jari lainnya. Nah, caranya adalah yang pertama adalah kita cari dulu arah arusnya. Arah arusnya kemana? Sekalinya ke atas, jadi I-nya ke sini seperti ini ya, I. Arahnya ke atas bukan ke bawah, jadi I. Nah, terus sekarang titik X-nya berada di mana kawan-kawan? Titik X-nya itu berada di kanan. Berarti target dulu kawan-kawan. Ya, kita target dulu dengan 4 jari lainnya. Kita target. Targetnya di mana? Di kanan. Berarti seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal tekuk 90 derajat. Nah, sekalinya di sini arahnya adalah masuk bidang. Jadi, medan atau induksi di titik X, jadi BX arahnya adalah cross. Nah, jadi tunjukkan arah arusnya dulu ke atas dengan ibu jari. Jika sudah target, di manakah titiknya? X di kanan atau kiri? Oh, kanan. Nah, bidik dulu, target dulu. Kalau sudah tinggal di tekuk 90 derajat, maka masuk bidang. Nah, kalau yang seperti ini, yang di Y, titik Y gimana? Sama ya, arah arusnya kemana? Atas. Kalau sudah target di mana Y? Y-nya di mana? Di kiri. Target. Nah, kalau sudah tinggal di tekuk 90 derajat, maka arahnya keluar bidang. Maka di sini adalah dot. B di titik Y adalah dot atau keluar bidang, seperti itu. Nah, kalau untuk kawat melingkar ya, I-nya seperti ini searah jarum jam untuk kasus berlawanan jarum jam yang ini ya. Nah, dan ini terbalik. I-nya ditunjukkan oleh 4 jari dan B-nya ditunjukkan oleh ibu jari. Maka kita harus cari dulu arah arusnya. Arah arusnya seperti apa? Seperti ini ya, bukan seperti ini ya kawan-kawan, seperti ini. Berlawanan jarum jam berarti seperti ini. Maka B-nya kemana? B-nya ke atas. Di mana di sini? Di pusat lingkaran. Jadi ini adalah B. B di pusat lingkaran seperti ini. B arahnya ke atas. Kalau searah jarum jam gimana? Berarti tinggal dibalik ya, seperti ini. Berarti B-nya ke bawah. Nah, sekarang contoh. Kalau cuma satu sudah bisa ya, tinggal masukkan ke rumus saja. Nah, sekarang dua kawat. Nah, dua kawat berarus listrik. Yang pertama kawat 1 dengan arus I1 nilainya 6 ampere, dengan kawat 2 I2 nilainya adalah 4 ampere. Jaraknya masing-masing titik P ke kawat 1 2 cm, titik P ke kawat 2 adalah 3 cm. Maka induksi magnet di titik P-nya berapa? Hal yang harus pertama kalian lakukan adalah mencari arah B-nya. B di titik P atas pengaruh dari kawat berarus listrik pertama dan B yang dihasilkan oleh kawat yang berarus listrik 2. Nah, sekarang kita cari dulu yang pertama, yang kawat 1. Kawat 1 I-nya sama ke atas ya, ke atas, lalu target P-nya di mana kawan-kawan? P-nya ada di kanan, maka tekuk 90 derajat, maka masuk bidang.
Maka Ibu taruh di sini ya. B dari 1, B1 itu adalah cross. Karena masuk bidang. Nah, sementara yang dari I2 di sini ya. I-nya ke atas baru bidik. Di mana targetnya? Oh, titik P-nya di kiri. Sekalinya kalau kita tebus 90 derajat maka keluar bidang. Maka nanti B dari kawat 2 itu adalah dot. Nah, seperti ini. Apakah sama arahnya? Berbeda. Karena vektor ini vektor teman-teman. Jadi arah diperhatikan. Karena ini berbeda arah maka nanti B total di titik P itu dikurang atau ditambah? Ya betul, dikurang. Maka nanti dari sini ketemu B di titik P karena berbeda arah lawanan, maka yang satu B1 dikurangi B2 atau boleh dibalik ya. Nah, kalau sudah tinggal dicari kawan-kawan.